Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok Jagung Putih. Saya atas nama Asnatul Anwar dengan NIM D1B122005. Saya atas nama Eno Francisco Selerong dengan NIM D1B122028. Saya atas nama Komang Ari Bitrawan dengan NIM D1B122011. Pada hari ini tanggal 14 Desember 2024, kami telah memanen hasil dari persilangan tanaman jagung putih dan jagung kuning yang telah kami lakukan. Kedua jagung ini merupakan hasil persilangan dari tanaman jagung putih dan jagung kuning. Nah, dapat dilihat pada kedua jagung ini terdapat beberapa biji jagung yang memiliki warna yang berbeda dengan biji jagung lainnya. Nah, hal ini merupakan hal yang mengindikasikan bahwa persilangan yang kami lakukan adalah berhasil. Untuk mendapatkan jagung seperti ini, berikut tahap-tahap yang harus dilakukan. Langkah pertama adalah pembersihan lahan dan pengolahan tanah dasar. Hal ini dilakukan untuk memastikan lahan bebas dari gulma, sisa-sisa tanaman sebelumnya, dan bebatuan. Anda bisa menggunakan alat manual seperti cangkul atau peralatan mekanis seperti traktor untuk melakukan kegiatan ini. Kami di sini menggunakan traktor untuk melakukan kegiatan pembersihan lahan. Adapun untuk pengolahan tanah dasar, kami menggemburkan tanah dengan membajak dan mencangkul sedalam 20-30 cm, kemudian membentuk bedengan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki struktur tanah dan mengurangi tingkat pemadatan. Selanjutnya, tanah diratakan menggunakan cangkul untuk memastikan permukaan lahan rata dan siap untuk ditanami. Langkah ini penting untuk mencegah genangan air yang dapat merusak akar tanah. Langkah selanjutnya yaitu penanaman benih. Penanaman benih jagung terdiri dari beberapa langkah sederhana. Pertama, yakni membuat lubang tanam. Lubang tanam dibuat dengan kedalaman 3-5 cm. Anda bisa menggunakan tugal atau alat tanam lainnya. Kemudian, jarak antar tanam yang kami gunakan di sini adalah antar baris 50 cm dan antar tanaman juga 50 cm. Ini penting untuk memberikan ruang yang cukup bagi pertumbuhan tanaman. Kemudian benih dimasukkan sebanyak 2 butir ke dalam setiap lubang tanam. Kemudian jangan terlalu dalam agar benih mudah tumbuh. Lubang kembali ditutup dengan tanah tipis dan dipadatkan sedikit untuk mencegah benih agar tidak terbawa air ataupun dimakan burung. Pemeliharaan tanaman. Pada tahap ini kami melakukan 3 hal, yakni penyiraman, penyangan gulma, dan pengendalian hama. Jagung membutuhkan air yang cukup, terutama saat awal pertumbuhan, pembungaan, dan pembentukan biji, sehingga tanaman perlu disiram secara rutin. Namun hindari genangan air yang berlebihan untuk menjaga akar tetap sehat. Sementara itu, penyiangan dilakukan saat gulma mulai tumbuh, biasanya pada umur 20-30 hari setelah tanam. Bersihkan gulma secara manual atau menggunakan alat bantu untuk memastikan tanaman jagung mendapat nutrisi, air, dan cahaya matahari yang cukup. Ketika terjadi serangan hama seperti ulat rayap, kami di sini menggunakan pestisida kimia sesuai kebutuhan untuk mengendalikan hama tersebut. Kami juga melakukan pengamatan rutin untuk mencegah serangan hama-hama lainnya. Persilangan tanaman. Langkah ini merupakan langkah utama dalam praktikum yang kami lakukan dengan menggunakan beberapa bahan sederhana seperti hektar, amplop, kertas label, plastik, dan gunting. Kegiatan persilangan dimulai dengan mengambil serbuk sari dari tanaman jagung manis, yang mana merupakan tetua jantan. Pengambilan serbuk sari dapat dilakukan dengan menggunakan kertas amplop. Kertas amplop disungkupkan pada bunga jantan dari jagung kuning, kemudian diguncang sehingga serbuk sarinya dapat jatuh dan dapat dikumpulkan untuk kegiatan persilangan. Sementara itu, bunga betina dari tetua betina digunting terlebih dahulu rambut jagungnya sebelum dilakukan persilangan. Setelah digunting, selanjutnya serbuk sari dari tanaman jagung manis diambil menggunakan kuas atau alat bantu lainnya, kemudian diserbuki pada kepala putik pada tanaman jagung pulut. Serbuk sari
jagung manis tadi akan membawa materi genetik dari jagung manis yang akan digabungkan dengan jagung pulut. Bunga betina yang telah disilangkan tadi selanjutnya disungkup dengan menggunakan amplop untuk mencegah terjadinya penyerbukan secara alami dari bunga jantan tanaman jagung yang lain. Hal ini akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan persilangan yang dilakukan, sehingga ketika masa panen tiba, hasil yang dipanen diharapkan adalah hasil persilangan antara tanaman jagung pulut dan jagung manis. Panen ini merupakan langkah terakhir dari praktikum yang kami lakukan. Pada proses inilah kami dapat melihat apakah kegiatan persilangan yang telah kami lakukan berhasil atau tidak. Keberhasilan ini dapat dilihat dari warna biji jagung yang muncul di dalam satu tongkol. Dari hasil yang kami panen, ternyata terdapat beberapa tongkol yang memiliki biji-biji dengan warna yang berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan persilangan yang telah kami lakukan adalah berhasil.